Tiga. Baik, selanjutnya kita akan belajar cara untuk mengurangi tindakan anak yang mencari perhatian, suka mencari perhatian. Nah, berikut saya akan memberikan video untuk ibu-ibu nonton ya. Iya, Pak. Agus berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cuk, 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 cuk. Yuk main sama ibu. Maaf ya, Ibu. Sebentar. Ita. Ita. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat, itu di sana cantik ya. Warnanya apa burungnya? Ya, sudah. Dari video tadi apa yang bisa ditangkap oleh ibu-ibu semua dari Ibu Ajeng? Tadi Bu Lili mengurangi kita yang suka mencari perhatian dengan cara membawa kita untuk mengalihkan ke hal lain seperti itu. Jadi Ibu Lili mengajak kita melihat suasana luar. Yang awalnya kita merengek-rengek mencari perhatian, jadi kita sudah lupa sama Yang yang diinginkan ya. diinginkan tadi. Ya, betul. Untuk Ibu Evi, bagaimana? Bu Lili tadi mencoba ini Pak, memberi hukuman pada anaknya yang mengganggu adiknya. Ya, itu sama juga Ibu Gio. Nah, sama dengan Ibu Evi, di sana Ibu Lili memberikan hukuman untuk Agus berdiri di pojok dan untuk tidak menyenangkan. Jadi di sana intinya untuk konsisten dari yang sudah disepakati sama Agus ditanamkan itu Pak. Baik, terima kasih sudah bisa menyampaikan isi video barusan. Ibu, terkadang anak memang sengaja melakukan hal-hal yang membuatnya untuk mencari perhatian. Maka ibu itu bisa dengan memperhatikan jika itu tindakannya yang tidak membahayakan, boleh diajukan gitu. Nah, jika tindakannya tidak membahayakan, bisa. Contoh, orang tua diharapkan dapat melakukan perilaku yang mana perlu mendapatkan perhatian dan mana yang tidak. Jadi kan bisa membedakannya Bu, mana itu yang perlu diperhatikan dan mana yang tidak, selagi itu tidak membahayakan gitu. Nah, selanjutnya kita akan praktek cara mengurangi perilaku anak yang suka mencari perhatian. Nah, di sini kita bagi 3 kelompok ya Bu. Kelompok Bu Ajeng, kelompok Bu Evi, sama kelompok Bu Gio. Nah, di sini nanti saya akan bercerita tentang sikap anak-anak. Nanti ibu sampaikan ini baik atau tidak dan perlu diperhatikan atau tidak, begitu ya. Nah, ini cerita pertama dari kelompoknya Bu Ajeng. Nah, cerita pertama ini, Agus sedang bermain di luar tanpa memakai sandal. Lalu ia masuk ke dalam rumah
dengan keadaan kaki yang kotor. Nah, sedangkan Ibu Lili sedang mengepel. Nah, apa yang harus Ibu Ajeng lakukan? Menegur Agus, Pak, Menegur Agus supaya supaya tidak memakai sandal ke dalam. ya. Nah, ini Bu, dia keluar rumah tanpa memakai sandal, Bu. Begitu. Jadi ya bisa juga seperti itu, ditegur. Nah, atau Agus memakai sandal juga betul, gitu ya Bu Ajeng. Nah, cerita berikutnya ini dari khusus untuk kelompoknya Bu Evi. Iya, Pak. Nah, selama 2 minggu terakhir Ita sering memukul. Ita ini adiknya Agus, Iya. begitu. Jika tidak senang, dia akan memukul siapa saja. Pada suatu hari, Ita sedang menonton TV saat Ibu Lili sedang menyetrika pakaian di dekatnya. Tiba-tiba Agus datang mengganti program televisi sehingga membuat Ita kesal dan langsung memukul Agus. Agus menjadi kesakitan, namun Ita terus memukul Agus. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan? Ini, Pak, perilakunya si Ita itu terlalu manja mungkin, Pak, ya. Jadinya Bu Lili harus jangan terlalu memanjakan si Ita itu, Pak. Ya betul. Ini Ita adiknya Agus suka mencari perhatian dan membahayakan untuk kakaknya Agus karena memukul-mukul. Jadi tindakan yang perlu tidak boleh dimanja ya Bu. Iya, tidak boleh dimanja. Atau tidak usah diperhatikan tapi ditegur begitu Ya, supaya tidak mengulangi tindakannya lagi seperti itu. Ya. Nah, berikutnya cerita untuk kelompok Bung Dio. Siapa? Nah, tolong didengarkan ya Bu Dio. Pak. Ibu Lili sedang mengikuti arisan bersama ibu-ibu lainnya. Bu Lili baru saja mengeluarkan uang untuk membayar uang arisan. Tiba-tiba Agus dan Ita datang meminta uang jajan. Bu Lili tidak punya uang lagi dan Bu Lili mengingatkan Agus dan Ita bahwa mereka sudah sepakat untuk tidak jajan dalam minggu ini karena ingin menabung untuk membeli sepeda. Tapi Ita merengek dan menangis saja meminta uang jajan. Dan Agus juga membujuk Bu Lili agar mau memberikan uang jajan. Sementara ibu-ibu lainnya yang mengikuti arisan melihat Bu Lili, Ita dan Agus. Mereka merasa terganggu dengan tangisan Ita. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan? Yang pertama yang harus dilakukan oleh Ibu Lili adalah menenangkan Ita agar tidak menangis lagi Ya. dan memberikan pengertian kepada Ita juga kepada Agus agar komitmen yang sudah disepakati itu dijalankan. Itu juga sebagai bentuk pelatihan bagi mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka komitmenkan seperti itu, Pak. Oh ya bisa. Berarti intinya dari kelompoknya Bu Gio menegur ya Pak, Ya, agar supaya menasihati, Pak. menegur, menasihati agar anaknya tenang Iya, Pak. dan tidak suka merengek-rengek di keramaian orang ketika Bu Lili mengikuti arisan. Begitu ya Pak? Iya, Pak. Ya ya. Nah, terus coba ibu-ibu dibuka ya buku pintarnya, Iya, Pak. Iya, Pak. halaman 21. Nah, di sini halaman 21 Ita ini nakal begitu. Nah, Ita nakal suka mencari perhatian, sedangkan Agusnya tidak mau mengerjakan tugas dari sekolah karena dia suka bermain begitu, suka bermain. Terus tindakan apa yang harus ibu-ibu lakukan agar mereka ini tidak melakukan kesalahan? Monggo Bu Ajeng. Tidak tahu saya, Pak. Ini saya ulangi ya. Dalam cerita di buku itu anak adiknya Agus yang namanya Ita itu nakal, Ya. suka
suka mencari perhatian, kadang suka bertingkah aneh begitu ya, karena caper ingin dibelikan sesuatu, misal begitu ya. Nah, ini untuk si Ita. Dan si Agus ini nakal, suka bermain, tidak tahu waktu begitu. Nah, sementara tugas sekolahnya tidak dikerjakan, PR-nya. Nah, tindakan ibu bagaimana untuk mengurus anak tersebut? Apa pakai dimarahin dengan kekerasan atau bagaimana? Monggo, tindakannya bagaimana? Untuk yang pertama mungkin bisa menggunakan yang hukuman berdiri tadi itu Pak, berdiri Ya. 7 menit bisa menggunakan itu. Dan untuk Ita yang rewel seperti itu bisa ditegur dulu sekali, 2 kali ditegur, dan jika tetap Ita bisa dibawa jalan-jalan biar Ya, tidak nakal merengek. lagi, tidak merengek lagi. Jadi untuk si Agus karena sudah SD hukumannya lebih berat gitu ya Bu. Iya. Nah, sedangkan yang Ita anaknya kan masih TK, itu diajak senang-senang dulu biar tidak rewel gitu ya Bu. Ya, ini dari Ibu Ajeng. Nah, untuk Ibu Evi bagaimana? Iya Pak, mungkin di situ kasih sedikit peraturan ya Pak buat anaknya yang sudah SD itu. Ya, Tapi kalau yang masih kecil kan masih belum mengerti nih Pak peraturan bermainnya seperti apa. Jadinya kita mungkin lebih lembut lagi kayak dibawa jalan-jalan gitu Pak. Dialihkan perhatiannya. ya, jadi untuk Ibu Evi tidak menggunakan kekerasan ya. Ya, Nah, iya, itu Pak. ya betul. Untuk Bu Gio, Iya, kalau menurut saya itu Pak, untuk si Ita, jika tindakan Ita itu hanya untuk mencari perhatian yang tidak perlu, maka diabaikan saja. Kalau untuk Agus, karena usianya sudah SD, juga ada PR yang ingin dikerjakan, maka seharusnya Ibu Lili memanggil Agus untuk berunding. Jika Agus itu nakal lagi, maka komitmen apa yang akan ditanggung Agus dari tindakannya. Misalnya komitmennya kembali berdiri di pojok untuk selama 7 menit seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi Agusnya nanti akan paham kalau saya nakal saya akan dibeli lagi di sana. Jadi seperti itu Pak. oh begitu. Ya sebenarnya tindakan kekerasan seperti berdiri itu kan termasuk dengan tindakan kekerasannya Bu. Nah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, sebaiknya tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan itu benar kata Bu Gio barusan, harus berunding, dinasihati pelan-pelan untuk si Agus gitu, supaya mengerjakan BR gitu. Jadi kasihan kalau masih anak-anak nanti itu ketika dihukum seperti itu, ini karakter anak ketika sudah dewasa nanti dia cenderung agresif, keras begitu ya. Nah, untuk yang si Ita itu sebaiknya memang tidak perlu diperhatikan. Kalau rewel manja itu tidak perlu karena dia caper. Nah yang betul benar kata Bu Evi, diajak jalan-jalan sama Bu Ajeng tadi juga ngajak jalan-jalan, itu tindakan yang benar itu Bu. Nah dalam cerita tadi, oh terima kasih buat responnya dari ibu-ibu, tepuk tangan dulu, terima kasih. Nah, dalam cerita tadi, Bu Lili dan Pak Rusli sepakat untuk bersikap tenang, namun tegas untuk menghadapi Dewi. Bu Lili dan Pak Rusli tidak menghakimi tindakan Dewi, namun mereka menyampaikan akibat dari tindakannya. Bu Lili memilih untuk mengatakan ibu dan bapak khawatir sekali, dan Agus jadi tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah daripada mengatakan kamu kemana saja tidak ada kabar, dengan menyampaikan akibat dari perbuatan anak akan bisa menerima bahwa ia bersalah begitu. Nah terus Bu Lili dan Pak Rusli juga memberikan kesempatan kepada Dewi untuk menentukan sikapnya selanjutnya seperti apa begitu Bu. Ya sudah Mas.